Aku dibilang aku dibilang mau menyantet dia. Apa tapi apa namanya? Sang debater menyebarkan firman Tuhan, masa percaya dukun, masa takut sama dukun? Takut berarti memang nggak takut sama Tuhan kan? Itu makanya sifatnya begitu. Kalau dia takut akan Tuhan, dia tidak akan begitu sifatnya. Dia kan ngerasa udah jadi pendeta seleb TikTok kak, ternama, yang bisa WD-nya jutaan, yang dapat donasinya sampai 3 M. Iya, jadi nggak mau dia dijengkalin dengan masalah. Apalagi sekarang istilahnya orang tahu tanda kutipnya dia. Udah, Imbasnya ke kakak lah. Iya, aku lawan berat terus. itu. Aku nggak peduli sama dia. Nggak bisa Iya, dia dunia ngeras. maya, dunia nyata aku jumpai. Iya, karena kan action kakak kan betul-betul satu kota sama dia. Iya, Wajarlah Iskariot begitu kak. Iya, dia nyecar kakak. dia beraninya dunia maya, dunia nyata nggak berani. Hmm. Aku kalau oke, Sabar, sabar, Bu Francisca, sabar. Aku nanti kalau itu mati, nanti aku naik lagi ya. Soalnya ini mau jalan. Ya. Iya, iya kak Sanggul. Oke. apa ini bahasa siapa ini? Enggak, aduh, pagi-pagi kau sudah ngomong begini. Aduh, tunggu dulu, kulihat dulu ini siapa ini? Ah, ini pasti si Rudi Iskariot ini. Nih, siap, Naik, blokir naik, aja naik, ini. naik, Iya, naik, 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 Rut, naik, Rut, naik, 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 Rut, naik, Rut, naiklah sini. Ngomong sini nah, dan kayak gitulah. Gak berani dia naik. Takut dia ada kareda dia. semakin kau gitu kan aku Rudi banyak lawan kau. Kerjai aja ini Om PG. Biar tutup apanya ini, rezekinya ini. Gak guna ini dipelihara. Manusia kayak gini gak guna dipelihara. Pagi-pagi aja ngomongnya sudah begitu. Bagaimana lah otaknya otak duit, otak menipu. Pagi-pagi kau harusnya mengucap syukur. Unang Harus lupa, tingahon, hango, martole. iya. Iya. Aku dibilang udah kukirimkan sama Om PG bahasa dia itu. Wajar nggak seorang apologet berbicara, seorang Tuhan berbicara begitu? Katanya, jadi semalam masuk di roomku ada yang bicara, katanya memang bertaping di bawah, memang dia berbicara, aku katanya menyantet dia. Kapan dan di mana dukunnya itu aja. Masa takut sama dukun? Masa takut sama santet? Takut sama Tuhan lah. Ya kalau anak Tuhan mau santet mau apapun tidak akan mampan. Tidak akan bisa. Gak bagus. Mulutnya cuap-cuap, nggak malu. Mau dia sebarkan apa, saya tidak ada malu karena saya tidak ada berbuat. Orang tahu kok siapa saya, dia aja nggak pernah nampak. Taunya orang dunia maya, dunia nyata nggak pernah nampak. Pergi ke pesta pakai kaos-kaos, habis itu pulang. Nggak tahu di mana letak baju pesta, baju di rumah, baju ke ladang, nggak tahu. Waduh, sampai ke baju-baju kakak perhatiin ya kak. Anjir.
Tahulah kita, tahulah. Kan suamiku pesta, aku nggak ikut. Jadi datang tadi si Rudi Iskariot, katanya, oh iya, aku bilang kan waktu itu anak pendeta menikah. Udah itu satu gereja kami menikah, kebetulan satu fam dia Tagalung. Pergi aja lah. Yang kuhindarkan hanya satu, terlihatku nanti mukanya ku maki-maki, itu aja. Jadi kan suami pergi, suami juga gitu. Rupanya terlihat dia cepat pulang si Rudi Iskariot nih, pakai kaos-kaos. Ada berapa kali dia gitu. Malulah. Tapi kau lawyer itu tahulah tempat, kapan dan di mana kita berpakaian, outfit kita bagaimana di hadapan orang saat pesta. Biarpun nggak mahal-mahal, tapi kalau kita rapi sesuai dengan penempatannya ya. Orang pasti apa? Tuh. Harus begitu, bukan amburadul serupa baju ke pasar, serupa baju ke pesta. Pagi-pagi udah ngomongin begitu, cara ke masalah ini itu. Yang ngomongan itu Om PG berarti dia memang melakukannya itu tadi malam, tadi pagi sama bininya. Gak takut. Dikira dia orang belum tahu sifat dia. Si Rudi ini Iskariot. Iyalah, orang sudah tahu. Sedangkan orang duri aja, oh siapa itu katanya. Ini, oh kan jadi begitu. Sabar kak. Salam semua sampai. Salam, kamu muncul. Iya lanjut. Iya kak. Sabar, tensi naik, mikirin di Iskariot, tengkar di FB, di medsos. Enggak, aku enggak naik tensi aku gara-gara. Hati-hati, Kak. Sebenarnya Om PG bukan baru ini aku ribut sama dia. Mulai pertama tahun lalu pun aku udah ribut sama dia. Semenjak kami diusir dari situ. Ya. Kami udah ribut. Apalagi aku ada satu lagi istri Pak Pangaribuan, Boru Silalahi, Mama Citra yang dibilangnya rambut pirang-pirang tuh ya. Kami udah ribut. Kami berdua ribut menyosor dia. Itu kan kemarin kan ada bahasa kan, itulah pendeta ini. Ongkos pesawat pendeta katanya di apakannya, dibayarnya untuk ngurus anaknya ke Jakarta. Keluar juga dari mulutnya. Berarti King Praja, King apa ini yang tahu, mungkin udah berteleponan sama itu kan. Kayaknya terbongkar kan sekarang. Emang dia apa yang dikasihnya dibicara-bicarakannya. Apa yang dikasihnya terus cuak-cuak. Memang kayak mulut perempuan. Apa karya si Francisca selama anggota dewan? Mana ada karya si Francisca? Nggak perlu ku kasih tahu Rudi apa karyaku. Kau tanya aja orang Duri apa yang kulakukan selama aku jadi anggota DPR. Ya. Tapi Kak Francisca waktu jadi anggota DPR masih zona wilayah dia kan, dan dia tahu kan kinerja. Iya, masih zona wilayah dia. Dia tahu. Ya maka dari itu, kenapa dia harus bilang gitu? Kan ada gila-gila ya. Iya. Itu ruko itu kami di situ waktu baru di situ kami keuangan gereja nggak ada, masih baru pisah dari Pondok Daud kan. Tadinya kan Pondok Daud. Jadi 3 pisah lah kan. Jadi kami pindahlah ke situ. Keuangan gereja kan masih minim ya, karena ya udah pisah. Aku yang bayar sewa ruko itu kami punya ya. Itu kan sama dia dua tingkat, lantai pertama kedua, kami ketiga. Kami bayar 15 juta saya bayar.
Waktu itu setahun baru-baru keuangan gereja masih kurang. Tanpa aba-aba, di situ pas pelayan doa pengerja langsung ditelepon aku, oke, kirim aja nomor rekening, aku kirim uangnya. Itu bukan dari donasi, bukan dari korupsi ya Rudi, itu dari gaji DPR saya kirim itu. Aku nggak ada korupsi, aku lama jadi anggota DPR. Uang perjalanan dinas, sisa-sisa uang perjalanan dinas kumpulkan di kantor. Masihlah dihujat nggak ada karya ya, Iya. masa menjabat ada gila-gilanya si Rudi. Iya, itu makanya aku bilang, itu ya Om PG, ada daerah Pematang Pudu, ini juga kami kan satu kelurahan Pematang Pudu. Dulunya sebelum aku dewan, itu ada namanya Tegar, arah ke ladang aku juga itu. Tadinya tidak mereka hanya pakai genset. Udah berapa kali diurus untuk ada supaya ada PLN. Aku uruskan itu. Waktu itu aku langsung berbicara sama wakil gubernur. Ya. Selama waktu aku jadi anggota DPR lolos itu, maka sekarang seluruh Tegar itu lain cucut sudah ada PLN di situ. Karya atau enggak itu kita? Walaupun itu uang negara, kan karya kita. Iya. Ada jalan-jalan yang dulunya tidak di aspal, ya saya bikin. Sekolah yang tidak ada halamannya, tidak bisa anak-anak berupacara bendera karena gambut, ya. Saya kira aku timbun sehingga bisalah punya halaman sekolah itu padat. Kirim tanah timbun. Jadi apa? Kau bilang nggak ada karyaku, banyak karyaku, tapi aku nggak mau ribut-ribut. Bukan kayak kau di daerah Rudi, kalau ke telinga kau di sini, kau pergi ke Jalan Impres Sebanga sana. Dulu terjadi angin puting beliung di situ. Ada kau menyumbang di situ? Berapa kakak? 25 kakak saya sumbang di situ. Ngomong. Itu kalau pergi kau ke Jalan Impres sana, itu jalan itu masih kalau bisa berbicara dia aspal itu, di aspal itu jalan itu ya, mau masuk ke Impres itu ya. Sampai jalan apa itu namanya itu? Dolok Nauli, sampai ke Jalan Sempurna itu. Semenisasi itu saya buat itu. Karya otak kau tuh 70 km. Tapi kan udah ada jalan tol, udah dekat. Dulu sebelum ada jalan tol jauh ya, lumayan ya kan? Jauh 1,5 jam. Nggak mungkin aku beberkan ya Om PGD. Ya, apa karya aku, ini karyaku, banyak karyaku. Waktu itu gereja nggak dapat uang. Zaman aku ada Pak Daud juga pendeta. Kami berdua mengusulkan supaya rumah ibadah dapat waktu itu berapa gereja? Banyak dapat waktu itu. Itu makanya jangan hanya tahu kau dunia maya, dunia nyata kau duduk kedai kopi. Duduk kau di kedai kopi. Bukan berkoar-koar. Itu gereja Pondok Daud itu yang pisah kami. Si Rudi bilang katanya yang koar-koar di TikTok ini yang rempah rengginang aja, yang kakapnya aja diam-diam aja. Emang yang kakapnya siapa aja donatur kan? Pembangunan. Ada gila-gilanya dia. Sebenarnya di room kita ini, di roomnya Reda itu banyak yang kakapnya, donaturnya banyak juga yang masih di cancel ketua herdernya semua. Masih ditahan sama Kak Reda ini gitu loh. Iya. Ya kan saksinya iya. Nanti bukti-bukti udah dibeberin kelar itu. Enggak dikit itu duit. Putra Agara itu kan penyumbang juga itu. Itu di roomnya Reda aja, dari room Reda aku tahu bahwa ada 6 kali dia menyumbang untuk anak Batak. Jadi jangan dia ngomong banyak. Leman itu pun itu pun penyumbang. Donatur itu iya. Iya, donatur. Jadi banyak yang donatur.
ketua herder aja donatur itu. Jadi banyak yang tahu ketua herder siapa donaturnya. Kemana sih tulang? Ada yang mau kerja di halaman. Sebentar Om. Oh. Jangan dibuangnya tulang. Jangan dibuang. Halo host, sehat host. Halo, saya cek. Agak rada-rada kemarin aku sakit ya. Yang itu udah sih. Udah agak mendingan, udah minum obat. Oh, obat. Udah agak Kepalamu. Halo Santus. tidur. Halo Bunda. Tidur-tiduran di kolam enak loh. Aku pengen coba ini. Tidur-tiduran di kolam. Kolam apa tuh? Ayo ke Kolam rumahku. ikan. Ini ada kolam. Tapi kolam apa? Kolam anak. Kolam ikan. Enggak, ini kolam anak. Anjing, Tidur aja. Kolam bocil. Gede kolam. Kolam 3 bocil. meter. 3 meter lumayan ini. Enak rebahan-rebahan di sini. Lagi kuisi air ini. Oh, punya siapa? Punya anak Bunda. Oh, punya anak Pada sendiri. pakai kan. Enak Iya. dong. Oh, yang dari apa itu? Kolam anak. Tidur Anggap aja sih. anggap aja backup ya. Iya. Enggak, lagi kuisi airnya. Aku pengen tidur sambil berendam. Kayaknya enak gitu loh. Enak Ada memang. sakit-sakit ini. Memang enak. Salam kenal buat semua. Salam kenal. Ngeri kali ngomongin si itu, nggak habis-habis si Iskariot. Untuk apa diomongin? Bukan, dia di Facebook nyerang aku terus. Aku dibilangnya dukun. Jadi dibilangnya aku menyantet Main dukun. dia. Nyantet dia. Oke, terima kasih ya. Udah nungguin Ibu ya. Satu ya. Orang anak Tuhan takut sama Kalau OTW bilang ya. sama santet. Ya, anak berarti kan memang betul bukan anak Tuhan dia. Jangan dia menyebarkan firman Tuhan, tapi pikirannya, otaknya kotor. Masih ada pikirannya santet menyantet, dukun-dukun, nggak boleh gitu. Aku mohon maaf kalau aku caleg tuh diajak aku namanya ke Sumatera Utara Pusuk Buhit lah, ini dukun di sini ini. Oh, aku bilang itu kan juga hantu itu, bukan manusia, bukan Tuhan itu. Yang tahu Tuhan Yesus semua. Ngapain kita berharap sama dukun? Ya bicara waktu menjelang caleg mah penawaran untuk Oh, agar banyak. badan ini itu banyak lah Kak. Iya, jangankan di Sumatera Utara ya kan, yang apalagi yang di Papua pastilah Kak penawaran orang-orang dari tim sukses gitu kan. Iya. Tapi kembali lagi kakaknya mau melangkah atau enggak Iya. gitu kan. Ngapain? Ya, Dukungan Untuk apa Kak? Biar aja orang sampah begitu dia mau ngomong apa kita nyerang kita biar aja namanya sampah. Kalau sampah kan gitu, baunya terus gak hilang-hilang, biar aja. Jadi dia tidak akui dia surat pernyataan dia itu katanya nggak berkekuatan hukum. Biar aja. Kan yang benar akan kelihatan dengan sendirinya. Perlahan tapi pasti. Udah Kalau yang kelihatan. kalau busuk sampah kan banyak belatung di situ, Ya. banyak apa di situ, virus, bakteri. Yang dukung dia sekarang itu kan orang-orang RT 6. ya itu RT Iya 6. makanya. Ya memang kan dia balik lagi ke RT 6 kan? Iya. Oh kan waktu itu aku kan juga konten kreator kalau otaknya takut akan Tuhan enggak begitu. Dia itu parah dia tuh. Aku kan pernah live. Jadi waktu dia masuk ke roomnya Nandar atau Ripa yang mau tentang mualaf itu. Jadi aku bilang dari bahasa dia kan mengarah ke mualaf kan. Aku nggak ada bilang ke Nias. Nanti sebentar lagi dicampakkan ke. Memang kadang-kadang aduh, memang otaknya udah lari mungkin. Maunya bertobat lah dia. Jelas-jelas dia unsur penipuannya besar. Iya kan? Siapa yang ditipunya?
Nomor satu itu Tuhan Yesus ditipunya. Ya, kenapa saya bilang begitu? Karena di dalam rumah ibadah di gereja itu kan punya siapa? Iya kan? Tuhan kan yang punya di situ dalam rumah ibadah itu. Udah itu di waktu peletakan batu pertama. Saya di hadapan Tuhan Yesus. Kan Tuhan Yesus dibohonginya sama pendeta-pendeta semua. Tapi dia tidak mengaku. Surat pernyataan dia itu dia tuangkan, dia ditandatangan di atas meterai. Dia katanya ahli hukum. Lawyers. Mana? Kok nggak tahu bahwa meterai itu mempunyai kekuatan hukum? Itu kan ganti kertas segel dulu tuh. Kalau dulu kan di atas kertas segel. Tapi dia tidak tahu malu. Malulah dia dulu. Ini ketua herder ada juga nyumbang situ kok. Kenapa dia marah sama ketua herder? Karena dia bilang aku juga ada nyumbang di GB Kairos. Ini ketua herder digelarnya kan dulu Germa Internasional yang mucikari lah. Mulutnya itu gampang ngomong. Sadar dia, sadar. Jangan mulut itu ngomongan itu seperti keluar keluar dari lubang duburnya. Perkataan dia. Itu maunya aku waktu di roomnya ketua semalam, roomnya siapa ya? Ketua ya. Yang itu si Bintang di Ayub 20 ayat 6 sampai 7 tuh seperti bau tai, dia seperti tai kalau orang-orang yang begitu. Dia tahu siapa aku, kemana pula lagi suamiku ini baru pulang pergi lagi. Aku kalau nggak kutahan-tahan ini pasti udah marah sama dia. Iya, kebanyakan makan uang tipu-tipu, dia keenaan dia kan. Waktu rumah anak terong itu kan hampir 3M dia dapat duit di situ. Jadi mungkin pikirannya mau bagaimana lagi aku mau menipu ya? Orang punya gedung pertemuan. Berarti bikin rumahnya jadi besar sama ada kolam renang itu ngatur tuh Kak. Itu kan rumah anak terong itu. Ada kolam renang. Iya. Nggak malu dia. Siapa Kak? Hah? Mak Terong tuh siapa? Rumah anak terang. Rumah anak terang. Rumah terang diganti rumah terong. Alamak Jang. Iya, itu kan kemarin di video itu ada video dapat aku share di Facebook. Jadi aku bilang, Rudi, ini fakta atau hoak? Rumah itu adalah rumah panti asuhan. Kau bilang sudah keluar surat izinnya. Karena bahasa dia di video itu, waktu dia mengatakan mau bangun gedung GB Kairos, kan, gereja, dia bilang, oh iya tunggu dulu, rumah itu sudah keluar izinnya, jadi panti asuhan, ya. Bisa, nanti aja ketua herder lagi, nanti dia akan masuk UGD dia. Jadi kan marah dia di situ. Mulai itu dia marah dan aku spill lah surat pernyataan itu. Mulai itu dia ribut sama aku. Ini Om PG, ini Nikodemus ini semalam yang yang gemuk-gemuk itu yang mengatakan Reda ini bidat atau Tritunggal. Nah, iya. Di Daniel ya. Terus semalam. Kan dia itu. Ini ketua herder ada di sini. Kamu nanya Kak? Mau nanya?
Nih, ku perbanyak lagi kursi ya. Ku perbanyak dulu. Naik kau. Siapa Nikodemus? Naik Kak. Naik. Cowok naik, itu naik. cowok itu cowok. Iya cowok tahu. Ya Naik, naik. kemarin loh. Naik, Kak. Ini kayak suaranya Kak Sari nih.